Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jamilul Hayat MPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Dari LPTK UIN Muhammad Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 9 dengan tema Ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Baiklah. Tolong semuanya berdiri dulu. Bapak mau ngecek keadaan kalian, kerapian kalian. Bajunya dimasukkan ya, yang belum rapi. Baik, boleh duduk lagi. Maka sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu, kita berdoa. Silakan Reza. Siap, berat. Hormat, berat. Tegap, berat. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi-ihsani dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma sadi qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa absen dulu ya? Aura, Izra, Dirga, absen, tidak hadir ya? Berapa? Ada yang tahu kabarnya? Ya. Sakit? Kalau dia sakit beneran, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita hari ini sudah masuk di bab 3. Coba buka halaman 43. Halaman 43. Apa itu materi kita? Tidak berprasangka buruk dan menggunjing. Minggu lalu kita sudah belajar yang sebelumnya, halaman 42. Apa itu? Tidak menghina. Jadi Anda, itu adalah namanya ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah artinya persaudaraan. Islamiyah artinya agama sesama Islam. Artinya persaudaraan sesama Islam. Jadi Anda semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nanti akan menayangkan video pembelajaran. Untuk menambah semangat kita, kita akan meneriakkan yel-yel. Dulu kan pernah waktu SD mungkin atau waktu TK, tepuk anak soleh, pernah nggak? Pernah. Oke.
Sama-sama bersiapal dah? Sama-sama kita teriakan. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Allah Muhammad Rasulullah, Islam, yes. Oke, baik. Untuk menambah semangat lagi, selamat pagi. Pagi. Siswaku hebat. Guru hebat. Siswaku pintar. Guru hebat. Alhamdulillah. Baiklah Anda. Kita akan menayangkan video pembelajaran sebelumnya. Apa tujuan pembelajaran kita? Pembelajaran ini mampu menjelaskan isi kandungan Quran dan ayat-ayat tentang pengetahuan dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Pembelajaran ini mampu menyelesaikan masalah sosial di kelas saling memahami dan pendekatan kehidupannya. jadi Bapak harapkan setelah kita mempelajari tentang ukhuwah Islamiyah ini, kita bisa menerapkan tujuan ini. Kemudian ada yang ingin Bapak tanyakan. Apa itu? Apa jadinya jika dalam kelas sering terjadi pertengkaran dan ejek mengejek? Apa jadinya? Di kelas tidak akan damai. Kemudian apa lagi? Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita menyelesaikan masalah persaudaraan? Saling memaafkan, bagus. Apalagi? Saling menghargai. Apalagi? Saling menghormati. Jika ada perbedaan pendapat dan lain-lainnya. Kemudian, apakah persaudaraan hanya berlaku untuk sama Muslim? Tidak. Apa jawabannya? Tidak. Alasannya? Karena persaudaraan itu untuk umat manusia, bukan umat Islam saja. Kita tahu Nabi kita, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad orang tuanya Islam apa tidak? Tidak. Yang mengasuhnya siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Tidak juga masuk. Dan mereka tetap bersaudara. Jadi persaudaraan berlaku untuk semua umat manusia. Kemudian Anda, Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Mohon disimak ya. Nanti ada tugas yang akan Bapak berikan dari video tersebut. Belajar husnuzon dari kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Bapak Jamilul Hayat MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Sungai Geringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9, pernahkah kalian merasa kecewa karena sesuatu tidak sesuai harapan? Atau pernahkah kalian difitnah padahal kita tidak bersalah? Atau bahkan diuji dengan kesulitan hidup yang berat? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan husnuzon, yaitu berbaik sangka. Husnuzon artinya berbaik sangka. Dalam Islam, kita diajarkan husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita simak video berikut ini. Kisah 1.
Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam, tiba-tiba harus menandatangani perjanjian yang terlihat memalukan. Tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad dan 1.400 sahabat berangkat ke Mekah. Bukan untuk perang, tapi untuk umrah. Tapi Quraisy menghadang, ketegangan meningkat, perang nyaris pecah. Lalu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Isinya, kaum muslimin tak boleh masuk Mekah tahun itu. Siapa dari Quraisy yang pindah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau muslimin pindah ke Mekah, Quraisy boleh menahannya. Sahabat marah. Umar sampai berkata, bukankah kita di pihak yang benar? Tapi Nabi tetap tenang. Ternyata, di balik semua itu, Allah menyimpan rencana. Perjanjian itu justru memberi umat Islam waktu berdakwah tanpa gangguan. Dalam 2 tahun, jumlah muslimin meningkat drastis. Dan akhirnya, Mekah ditaklukkan tanpa setetes darah pun. Kadang yang terlihat seperti kekalahan justru awal dari kemenangan besar. Percayalah pada waktu dan rencana Allah. Kisah 2. Bayangkan, ada seorang sahabat yang rela menyerahkan segalanya demi Rasulullah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Saat hijrah ke Madinah, beliau berjalan mendampingi Nabi. Kadang di depan, kadang di belakang, karena takut ada bahaya yang mengintai. Ketika masuk ke dalam gua Sur, Abu Bakar menutup lubang dengan pakaiannya, bahkan kakinya sendiri, agar tidak ada binatang berbahaya menyakiti Rasulullah. Inilah bukti cinta dan pengorbanan seorang sahabat sejati. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Kisah 3. Insiden ini terjadi ketika pasukan muslim sedang pulang dari kampanye militer, dan Aisyah tertinggal di suatu tempat. Seorang sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal menemukannya dan membawanya kembali ke Madinah dengan menjaga batas-batas etika dan jarak yang sesuai. Namun, beberapa orang munafik yang ingin merusak reputasi Islam dan keluarga Nabi memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan fitnah. Rumor mulai menyebar di Madinah bahwa Aisyah berada dalam situasi yang mencurigakan dengan Safwan. Nabi Muhammad SAW sangat terpukul oleh rumor ini dan merasa sangat sedih. Beberapa sahabat yang mendengar rumor tersebut berusaha menenangkan Nabi dan mengingatkannya tentang kebaikan Aisyah. Namun, situasi semakin memburuk ketika Nabi menerima wahyu dari Allah yang memerintahkan untuk mengumpulkan saksi-saksi dalam kasus ini. Allah akhirnya membersihkan nama Aisyah dari tuduhan tersebut melalui surah An-Nur, di mana Allah secara tegas menyatakan bahwa Aisyah bersih dari dosa tersebut dan menegaskan hukuman bagi orang-orang yang menyebarkan fitnah tanpa bukti yang kuat. Kisah 4. Karena ketahuan masuk Islam, Bilal bin Rabah pun dihukum dengan cara ditelantarkan dan diikat di bawah terik panas matahari. Umayyah yang kejam tak segan-segan mencambuk Bilal berkali-kali tanpa ampun. Para kafir Quraisy berharap siksaan tersebut akan membuat Bilal jerah dan kembali ke ajaran lamanya. Namun ternyata Bilal justru menunjukkan ketabahannya menahan semua penderitaan yang memilukan itu sambil terus mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Umayyah kemudian bertanya, wahai Bilal, sekarang siapa yang lebih kuat, Tuhanmu atau aku? Sambil merintih kesakitan, Bilal berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sontak hal itu membuat Umayyah semakin murka dan lalu menyuruh anak buahnya mengambil bongkahan batu besar untuk ditindihkan ke dada Bilal hingga membuatnya tak berdaya. Rupanya kejadian itu diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar yang kemudian mengirim Zaid untuk menebusnya. Meskipun sempat dilarang oleh Abu Jahal, tapi tawaran itu membuat Umayyah tergiur dan akhirnya membebaskan Bilal bin Rabah. Pengorbanan dan keteguhan hati Bilal dalam menjaga akidah iman dan Islam sungguh luar biasa. Teman-teman, dari 4 kisah sahabat Nabi tadi, kita belajar bahwa husnuzon itu kunci hati yang tenang. Kalau sahabat Nabi bisa husnuzon dalam ujian yang berat, kita pun bisa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika nilai ujian kita turun, husnuzon bahwa Allah ingin kita lebih giat belajar. Jika difitnah teman, husnuzon bahwa kebenaran akan terbukti pada akhirnya. Jika rencana kita gagal, husnuzon bahwa Allah pasti menyiapkan yang lebih baik. Yakinlah, husnuzon membuat kita lebih sabar, tenang, dan bersemangat menjalani hidup. Teman-teman, mari kita tanamkan husnuzon dalam diri kita. Karena dengan berbaik sangka, iman semakin kuat, hati lebih damai, dan hidup jadi lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara cara memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan bersama Islam, adalah dengan cara husnuzon. Apa tadi husnuzon? Prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzon itu ada 3 ananda. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Yang kedua kepada
diri sendiri. Yang ketiga, Orang lain. kepada orang lain. Dari video tadi, Bapak akan membagi kalian dengan 4 kelompok. Alhamdulillah sudah dibagi. Ini kelompok kita minggu yang lalu ya. Kemudian tugasnya adalah apa akan memberikan kalian masing-masing studi kasus. Apa itu studi kasusnya? Nah, ini dia. Nah, ini kelompok 1. Silakan dipegang. Ini kelompok 4. Jadi tugas kalian adalah dari gambar tersebut, gambar pertama kelompok 1, gambar apa di situ? Gambar orang ditunjuk, maksudnya apa? Difitnah ya. Kalian buat di situ bagaimana cara husnuzon dari gambar tersebut. Kemudian kelompok 2 ada gambar apa di situ? Gambar orang sakit. Bagaimana cara husnuzon ketika sakit dibuat ya di bawah gambar tersebut. Kemudian di kelompok 3 ada gambar apa? Orang meninggal. Bagaimana husnuzon ketika kita kehilangan? Orang meninggal kita sama dengan sedang kehilangan. Ya, bagaimana cara husnuzonnya? Kemudian yang keempat, kelompok 4 ada gambar apa? Mendapatkan nilai rendah. Ya, mendapatkan nilai rendah atau gagal ujian, rendah nilainya. Jadi bagaimana cara husnuzon, berbaik sangka? Itu cocoknya, tepatnya berbaik sangka kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Silahkan dibuat di bawah gambar tersebut, didiskusikan ya. Dibuat poin-poinnya 10 poin masing-masing. Silakan Anda. Ya, dari kelompok 1 silakan maju ke depan di sebelah sini saja. Silakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh siswa. Husnuzon ketika difitnah. Kita adalah ujian di jalan. Allah mau mengetahui kebenaran difitnah berarti mengikuti jejak orang yang saleh. Difitnah berarti mengikuti jejak orang yang saleh. Fitnah bisa menjadi penghapus dosa. Allah menyiapkan pahala besar bagi orang yang sabar. Fitnah adalah fitnah mengajarkan keteguhan hati dan keikhlasan. Fitnah adalah cara Allah berfirman, nama orang saleh, tetaplah berbuat baik walau difitnah. Serahkan urusan kepada Allah. Yakin bahwa setiap fitnah mengundang hikmah. Itulah hasil pesan dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semua ya. Itu dari kelompok 1. Husnuzon ketika di fitnah. Bagus sekali ya. Jadi ketika kita di fitnah, Anda yakinlah itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berpikiran negatif ya. Itu bisa juga menjadi evaluasi diri untuk kita, muhasabah, supaya kita jangan sombong, supaya kita selalu berpikir bahwa kita ini tidak hebat ya. Jadi
Bisa saja semua orang kena fitnah. Nabi difitnah nggak? Ya. Fitnah ya. Nabi difitnah yang macam-macam. Difitnah orang gila, difitnah penyihir, ya. Karena Nabi itu orang soleh, orang yang paling beriman kepada Allah. Kena fitnah. Apalagi kita yang manusia biasa. Nah, kita lanjutkan presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami menyampaikan diskusi kami tentang membantu kita sakit. Sakit adalah ujian dari Allah. Makanan ujian. Sakit bukannya Allah. Sakit sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kesabaran saat sakit akan diganti pahala besar. Allah Maha Tahu kebaikan untuk memberi kesembuhan. Sakit mengingatkan bahwa manusia lemah dan tergantung kepada Allah. Sakit bisa menjadi tanda cinta Allah. Sakit menjadi pengingat kematian dan kesempatan memperbaiki diri. Sakit adalah sarana mendidik hati agar lebih lembut. Dengan sakit doa lebih tulus dan dikabulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus sekali ya. Kita lanjutkan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kesulitan ketika kehilangan sesuatu. Yakini bahwa semua milik Allah. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengambil. Allah tahu mana yang baik untuk kita. Mungkin kehilangan itu justru menyelamatkan dari kebaikan. Kehilangan adalah ujian keikhlasan. Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Kehilangan mengajarkan untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. Semua yang saja hilang, tapi Allah tak akan meninggalkan hamba-Nya. Menjadi momen untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah ingin membersihkan hati dari cinta berlebihan terhadap dunia. Kehilangan bisa jadi cara Allah SWT menambah kesabaran kita. Yakin bahwa setiap kehilangan membawa hikmah tersembunyi. Jadikan kehilangan sebagai tinggalan bahwa dunia hanya sementara. Semua yang kita lihat bisa pergi kapan saja, kecuali amal dan keimanan. Baiklah, baru saja diskusi kelompok kami. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan ketika gagal ujian, kegagalan bukan akhir segalanya. Allah tahu apa yang terbaik untuk keduanya. Gagal ujian adalah kesempatan untuk evaluasi diri. Nilai ujian bukan nilai diri. Gagal bukan berarti bodoh, tapi bagian dari proses menuju sukses. Allah ingin mengajarkan sabar dan tawakal. Kegagalan bisa jadi penghapus kesombongan. Dengan kegagalan kita belajar menghargai proses. Doa dan usaha tidak pernah sia-sia. Yakin setiap kegagalan mengandung hikmah.
Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bagus sekali. Hasil dari diskusi kalian empat-empatnya sangat bagus. Jadi itu tadi sudah ya. Husnuzon ketika yang pertama, kelompok pertama tadi ketika ada fitnah. Kelompok kedua husnuzon ketika sakit. Kelompok ketiga husnuzon ketika kehilangan sesuatu. Yang keempat husnuzon ketika gagal ujian. Semuanya itu pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Coba ada yang mau bertanya? Ya, pas ya. Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian Anda, tentu kita semuanya pernah mempunyai pengalaman yang sangat menyedihkan, yang sangat membuat kita sulit. Tentu di situ kita mementingkan yang namanya husnuzon. Supaya apa? Seperti tayangan yang kita lihat tadi, rata-rata sahabat Nabi dalam keadaan apa? Sulit, ya nggak? Iya. Contoh tadi Bilal. Bilal diapain dia? Disiksa oleh majikannya, oleh tuannya, sehingga dia ditolong Allah, dibebaskan. Dan dulu budak itu dibebaskan. Kemudian siapa lagi? Istri Rasulullah pun kena fitnah. Difitnah ngapain dia tadi? Difitnah berzina, ya, sama sahabat Nabi yang lainnya. Akhirnya Allah Akhirnya Allah tolong melalui surat An-Nur tadi turun, bahwasanya Aisyah tidak ada apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Kemudian tadi juga ada kisah Rasulullah hijrah ditemani oleh Abu Bakar, sehingga dia husnuzon kepada Allah agar pertolongan Allah segera datang. Akhirnya datang nggak pertolongan Allah? Datang. Tidak jadi dia dikejar-kejar oleh kafir Quraisy yang ingin membunuh. Kemudian Anda untuk menambah semangat, kita tepuk anak soleh sekali lagi ya. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Oke Anda, dari pembelajaran kita hari ini tentang husnuzon, kita bisa menyimpulkan bahwa husnuzon adalah akhlak yang mulia dan bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kita sesama Islam bisa tambah erat karena sifat husnuzon. Maka dari itu Anda, wajib kita wujudkan sifat husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Apapun ujiannya, apapun tantangannya, tetaplah bersifat husnuzon. Jangan kebalikannya. Apa kebalikannya? Su'uzon. Husnuzon apa tadi? Berbaik. Su'uzon. Jadi sebelum Bapak serahkan tugas, coba Bapak mau tanya dulu. Pertanyaan apa adalah ketika kita ditimpa musibah, diantaranya tadi seperti yang Bapak kasih contoh-contoh ke kalian. Ditimpa musibah, ada keluarga yang meninggal atau kehilangan kita. Apa yang pertama kali kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk husnuzon kita juga, ya. Kemudian lagi, ketika sakit,
Apa yang pertama kali kita ucapkan? Alhamdulillah. Kalau diri kita yang sakit, ya, kalau diri kita sakit, ucapkan alhamdulillah, nggak apa-apa. Berarti kita mengucapkan astagfirullah. Karena ini semua akibat dosa-dosa kita. Kemudian lagi, ujian yang lainnya. Setiap ada ujian, tadi kita sudah ujian PTS, rendah nilainya. Ya, apa yang kita ucapkan? Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Itulah kemampuan kita. Ya, tetap terus semangat belajar agar nilainya tinggi, berubah lebih baik lagi. Jadi Anda, ini ada tugas namanya lembar kerja peserta didik. Apa bagikan ke kalian? Ya, ini dikerjakan. Sejauh mana pemahaman kalian tentang husnuzon yang telah kita pelajari tadi? Ya, kita. Baiklah Anda, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.